Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio stream dan mengaji yang kami cintai karena Allah, kita kembali di podcast radio stream dan mengaji, dan kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan seperti biasanya kita sudah masuk di pembahasan terkait kaula muda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita terakhir di pertemuan terakhir kita telah membahas satu sosok yang juga ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang atau faedah yang bisa kita gali dari perjalanan atau biografi dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Di pertemuan sebelumnya, Jack, ini ada Jack yang menggantikan Bang Jiang, dan alhamdulillah juga Ustadz sudah bersama kita di studio, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menyampaikan faedah-faedah seputar kisah perjalanan, melanjutkan kisah perjalanan Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi di pertemuan sebelumnya, Jack, dan mengingatkan para pemirsa Rosa TV juga para pendengar radio streaming mengaji, kita telah menggali faedah dari segudang faedah yang ada dari perjalanan hidupnya sahabat Nabi SAW, Jabir bin Abdillah. Di pertemuan sebelumnya ada tentang bagaimana kita memprioritaskan amal, ya Ustaz, di awal-awal hijrah. Bagaimana Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ketika ada perintah jihad berbenturan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, gitu ya Ustaz. Beliau radhiyallahu anhu mendahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini juga dibenarkan oleh Nabi, gitu ya Ustaz. Dan juga di pertemuan sebelumnya bahwasannya kalaupun ada celah untuk bernegosiasi dengan orang tua, tapi kita tetap harus mendahulukan orang tua. Dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya, Jack, kita telah bersama-sama mendengarkan faedah dari Ustadz, ada tentang al-itharu, ya Ustadz. Al-itharu atau mendahulukan orang lain. Tapi mendahulukan orang lain ini adalah terkait perihal dunia, bukan terkait ibadah. Kalau ibadah kita harus fastabiqul khairat kemarin, Ustadz. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang kisah hidup Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dan kita akan menggali apa faedah dari perjalanan beliau radhiyallahu anhu. Dan kita persilahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz, Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan sosok yang memang berada di sekitar Nabi SAW, pemuda yang berada di sekitar Nabi SAW. Ada beberapa faedah atau kisah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan kita bisa mengambil pelajarannya. Di antaranya yang sudah disampaikan tadi, ya, pengulangan di mana Jabir bin Abdillah ketika di usia yang memang layak untuk berjihad, ya, di usia 15 tahun yang memang sudah layak berjihad, namun orang tuanya memerintahkan kepada Jabir untuk tidak ikut jihad. Ya, Abdullah bin Amr, ya, beliau memerintahkan kepada Jabir ini untuk menjaga saudari-saudarinya, ya, karena saudarinya banyak, ya, sehingga beliau mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya ayahnya yang mati pertama dalam perang Uhud. Ya, mati pertama dalam perang Uhud. Kemudian Jabir ini juga menunaikan hutang-hutang ayahnya. Dan dengan keberkahan dari Nabi SAW selesailah hutang-hutang Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala. Kemudian suatu ketika Nabi bertanya kepada Jabir ini, apakah dia sudah menikah? Ternyata beliau sudah menikah. Dan Nabi bertanya, apakah yang kau nikahi janda atau gadis? Maka beliau mengatakan janda. Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang kau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu? Maka Jabir
mengatakan bahwasanya aku memiliki saudari-saudari, sementara bapakku ketika dia meninggal dunia meninggalkan ya putri-putri atau saudari-saudarinya, dan dia ingin merawat, ingin menjaga, ya berkewajiban untuk menjaga saudari-saudarinya. Maka inilah alasan dia menikahi seorang janda. Nah, ini yang dikatakan dengan ithar tadi, yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, kali ini kita akan sampaikan beberapa faedah yang bisa kita petik dari kisah Jabir bin Abdullah. Di tahun kelima Hijriyah, ya di tahun kelima Hijriyah, di mana orang-orang Yahudi sudah bersepakat nih, begitu juga dengan orang-orang musyrikin Makkah untuk menyerang kota Madinah. Ya, untuk menyerang kota Madinah. Maka ketika sampai berita ini kepada Nabi, di mana orang-orang Yahudi sudah berkumpul, ya bahkan di sana ada Yahudi yang memang tinggal di Madinah juga memberikan bantuan, ya supaya Rasulullah dan para sahabat ini bisa diperangi. Nah, dan pada saat itu Nabi SAW dengan bijaknya mengumpulkan para sahabat. Ya, apa strategi yang mau dilakukan nih? Maka strategi yang dilakukan adalah idenya dari Salman Al-Farisi, di mana pada saat beliau di Persia, ya salah satu caranya adalah untuk menggali parit. Makanya dikatakan dengan perang Khandaq. Juga dikatakan perang Ahzab, kelompok-kelompok. Ya, kelompok-kelompok Yahudi, mereka berkelompok-kelompok untuk menyerang Nabi SAW. Nah, satu kisah yang istimewa dari Jabir bin Abdullah, di mana mereka membutuhkan waktu 6 sampai 24 hari ini untuk menggali parit, agar kedatangan orang-orang Makkah, orang-orang Yahudi itu, ya itu sudah bisa terhalang dengan parit yang ada. Ya, dengan parit yang ada. Sehingga mereka pun menetap di parit. Ya, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggal di parit, buat tenda-tenda, ya karena harus mengejar target nih, nggak bisa ditunda-tunda. Nah, kemudian perbekalan yang mereka bawa dari rumah habis. Ya, bahkan Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah, Masya Allah, langsung dengan tangannya, bahkan terkadang batu-batu besar itu Nabi yang hancurkan. Ya, di mana sahabat-sahabat nggak mampu menghancurkan batu-batu yang besar, batu-batu yang keras, ini Nabi yang menghancurkannya. Dan di sini Nabi SAW mencontohkan keteladanan sebagai seorang pemimpin, beliau pun turun di lapangan. Nah, ini yang menjadikan para sahabat itu bersemangat. Nabi saja semangat, ya Nabi saja semangat sampai kainnya itu, bajunya itu penuh dengan debu. Nah, ketika Jabir bin Abdullah melihat Nabi SAW, perut Nabi itu kempes. Ini menunjukkan sudah lama nggak makan. Ya, sudah lama tidak makan. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Beliau pun pulang melihat apakah di rumah ada makanan. Ternyata istrinya pun ya membantu suaminya ini untuk menyiapkan makanan. Mereka punya tepung yang bisa diadon. Ya, kemudian mereka punya kambing yang bisa dipotong, dan itu dilakukan, tepung diadon, kemudian supaya bisa menjadi makanan, bisa menjadi roti. Kemudian kambingnya ini dibuat berkuah selanjutnya demikian. Nah, ketika makanan sudah selesai, maka si istri Jabir bin Abdullah ini memerintahkan kepada suaminya untuk memanggil Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Hanya beberapa sahabat, karena hanya sedikit nih. Hanya sedikit kambing yang kecil, tidak besar, kemudian adonan yang tidak banyak. Maka Jabir pun mendatangi Nabi SAW. Ya, Jabir pun mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya istriku mengundangmu untuk datang ke rumah, ya agar engkau bisa makan dan beberapa orang sahabatmu. Maka Nabi pun mengiyakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sebelumnya si istri menyampaikan, jangan panggil semua. Terbatas. Ya, terbatas nih, undangan terbatas. Ya, undangan terbatas. Dan ketika disampaikan kepada Nabi, ya Jabir mengatakan hanya beberapa orang saja yang bisa diundang. Nabi katakan, ya, wahai para penggali parit, Jabir membuatkan makanan, datanglah kalian semua. Ya. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan demikian, maka sontak Jabir bin Abdullah pulang.
Ya, pulang melaporkan kepada istrinya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini kita bakal malu nih. Ya, bakal malu. Semua diundang Nabi SAW. Ya, semua diundang Nabi SAW. Nah, sebelum Nabi SAW berangkat menuju rumahnya Jabir, Nabi berpesan kepada Jabir bin Abdullah, jangan engkau turunkan periukmu dan jangan diolah adonannya dulu. Ya, sampai aku datang. Sampai aku datang. Nah, kemudian sampailah Jabir ke rumah istrinya dan mengatakan, sungguh aku telah menyampaikan kepada Nabi untuk datang ke rumah kita dan beberapa orang, tapi Nabi manggil seluruhnya. Maka istrinya pun marah. Ya, istrinya marah kepada Jabir. Ya, menganggap bahwasanya Jabir ini nggak amanah. Ya, diundang hanya sedikit tapi dipanggil semuanya. Nah, seperti itu dia. Jadi istrinya lebih mempercayai ucapan Nabi SAW. Nah, hanya saja keyakinan kalau seperti ini kondisinya, ya istrinya mengatakan, apa pesan Nabi? Dia berpesan, ya periuk jangan diturunkan, adonan jangan diolah sampai Nabi datang. Maka dengan keyakinan seperti itu pun mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka, bukan ingin buat malu. Kemudian datanglah Nabi dengan para sahabat yang ada. Ya, dengan para sahabat yang ada dan sama-sama belum makan ya. Ada yang belum makan 1 hari, ada yang belum makan 2 hari, 3 hari. Untuk apa? Untuk menyelesaikan parit sebelum orang-orang musyrikin datang ke Madinah. Lalu Nabi SAW minta diambilkan adonannya itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diludahi. Ini yang meludahi siapa? Nabi. Hati-hati. Ya, kalau ludah kita langsung selesai dia. Ini yang meludahi adalah Nabi. Diludahi oleh Nabi SAW. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan mukjizat untuk Nabi SAW. Lalu beliau beranjak ke periuk yang berada di tungkunya, tetap nyala apinya dan diludahi Nabi SAW. Lalu Nabi memerintahkan kepada istrinya itu untuk manggil orang yang bisa buat adonan roti. Ya, yang bisa buat adonan roti. Maka dipanggillah orang-orang. Ya, dipanggillah wanita-wanita yang bisa dia membuat adonan roti. Lalu diambillah dengan sendok oleh Nabi SAW. Setiap satu sendokan atau beberapa sendokan ini diolah jadi roti. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, ketika adonan roti sudah disiapkan, kemudian kambing yang ada di dalam periuk itu juga sudah ada, nggak diturunkan di tempatnya, maka masing-masinglah masuk. Ya, maka masing-masinglah masuk, kemudian makan dengan lahapnya. Kemudian masuk lagi, ya persepuluh masuk, kemudian sudah selesai keluar. Begitu seterusnya. Maka terhitung yang masuk makan dari hidangan yang disiapkan oleh istri dan Jabir radhiyallahu taala anhu itu hampir 1.000 orang. Dan pada saat semuanya sudah selesai, adonan tetap seperti semula, kambing yang berada di atas periuk itu tetap seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Dengan kondisi semua para sahabat sudah makan dengan lahapnya, dengan kenyangnya. Inilah makanya dikatakan oleh para ulama sejarah, Jabir bin Abdullah pemilik makanan yang diberkahi. Makanannya diberkahi. 2, Allah tampakkan keberkahan untuk Jabir. Yang pertama, balasan berbakti kepada orang tua. Di mana orang tua memerintahkan kepada Jabir, Abdullah memerintahkan kepada Jabir untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan semua hutangnya selesai dari kebun kurma yang mereka miliki. Ya, dari kebun kurma yang mereka miliki. Nabi SAW berdiri di kebun kurma tersebut. Kemudian Jabir memanggil orang-orang yang memang punya hubungan hutang dengan orang tuanya. Semuanya dapat kurma-kurma hutang yang telah diberikan oleh mereka. Selesai. Dan yang kedua ini makanan ini. Dan yang kedua adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW pada makanan Jabir. Ya, pada makanan Jabir. Tentunya ini terjadi dikarenakan karena apa? Yang pertama, memuliakan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Pada saat seorang sahabat memuliakan Nabi, yang dimuliakan Nabi,
Hanya memang sebatas yang bisa dimuliakan itu hanya Nabi. Karena kondisinya apa? Kondisi makanan itu nggak cukup untuk yang lain. Ya, tidak cukup yang lain. Namun Nabi SAW mengundang semuanya. Pastilah ada keajaiban yang akan terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian apa lagi? Mereka tidak menurunkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Periuknya jangan diturunkan, kemudian tepung yang diadon itu jangan dibuat terlebih dahulu sampai Nabi SAW datang. Ininya ketaatan kepada Nabi SAW itu menghasilkan buah yang manis. Ya, buah yang manis, sesuatu yang tak terduga-duga. Dan ini terjadi pada Jabir bin Abdullah dan istrinya. Memuliakan Nabi, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada Jabir dan keluarganya. Nah, Allah alam. Ini yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz untuk faedah di segmen pembukaan ini. Dan para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui line interaktif kita ada di 0822 88886630 atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp atau juga bisa komentar di platform media sosial kita. Dan di segmen pertama ini Ustadz ada tadi beberapa yang udah Ustadz sebutkan tentang faedah-faedah yang bisa kita tarik dari kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tadi ada memuliakan Nabi. Kita lihat Ustadz, Nabi SAW ini kayaknya ciri khas atau karakternya para sahabat itu lihai dalam mencari amal-amal soleh yang bisa dilakukan gitu ya Ustadz. Nah. Seperti kisah yang tadi disebutkan oleh Ustadz, ketika berjalan atau sedang melakukan amal yang juga besar gitu kan Ustadz, lagi menggali parit untuk strategi perang gitu Ustadz, melawan orang-orang kafir. Di situ Jabir bin Abdullah dan istrinya mencari celah, lihai mencari celah untuk beramal soleh, menyiapkan makanan untuk Nabi dan para sahabat yang sedang bekerja menggali. Dan apakah di zaman ini kita juga dibolehkan gitu Ustadz, ketika ada mungkin lagi pembangunan masjid atau lagi melakukan ada persiapan pembangunan sekolah misalnya gitu, lagi pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kita menyiapkan juga dari sisi logistiknya gitu Ustaz, makanannya gitu untuk para pekerjanya. Apakah ini juga bisa melahirkan pahala atau juga disebut bagian dari amal soleh gitu Ustaz? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebenaran dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan dosa, permusuhan dan kemaksiatan. Nah, ketika seorang muslim tahu di mana dia harus menempatkan dan berusaha untuk mencari celah amal-amal baik sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir dan istrinya, selagi yang dikerjakan itu, selagi yang di hadapannya itu kebaikan, dan kita ikut andil dalam kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan saham yang sama. Kita akan mendapatkan saham yang sama seperti pembangunan masjid, ya, pembangunan pondok pesantren atau yang lainnya, atau tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, seperti itu. Kita hanya bisa membantu dalam logistiknya saja. Ya, walaupun hanya memberikan aqua misalnya. Ya, walaupun hanya memberikan minum saja atau memberikan buah-buahan. Nah, kita nggak bisa ikut langsung di situ. Ya, para wanita nggak bisa ikut langsung nih. Yang terjun langsung siapa? Laki-laki. Tapi kan mereka pengen dapat bahagian. Ya, mereka pengen dapat bahagian. Keinginan mereka mendapatkan bahagian dari kebaikan inilah yang dimaksud dengan ghibthah. Ya, mereka dapat, para laki-laki dapat, kami para wanita dapat apa? Maka supaya mereka dapat bahagian dari kebaikan itu, apa yang bisa mendukung proses itu lebih cepat, mereka dukung. Seperti butuh apa tenaga, ya butuh suplai makanan, ya memperbaiki kondisi fisik mereka. Ini yang bisa diberikan. Untuk terjun langsung mungkin nggak bisa. Maka ada orang yang menolong dengan tenaganya, ada orang yang menolong dengan pikirannya, pendapatnya, ada orang yang menolong dengan hartanya, dan mungkin ada juga yang menolong dengan doanya.
kita berpartisipasi dalam kebaikan. Kita nggak bisa memberikan ide-ide yang baik nih. Ya, kita nggak punya, kita nggak mampu berpikir lebih luas untuk dakwah, untuk pembangunan dan untuk kebaikan-kebaikan. Kita juga nggak punya harta. Ya, nggak ada harta yang kita miliki. Ya, tenaga kita juga terbatas. Kita bukan orang yang kuat misalnya. Ya, kita punya kekurangan seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bagi kita juga mendapatkan kebaikan yang sama. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa. Kita bantu ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Nah, masalahnya adalah kita nggak bantu dengan pikiran, kita nggak bantu dengan harta, kita nggak bantu dengan tenaga, tapi kita mengkritisi. Ini yang sulit. Ya, pada akhirnya buyar semuanya. Ya, kita mengacu jadinya. Ya, orang-orang jadinya tidak ikut, tidak mau berinfak, tidak mau memberikan ide, tidak mau turun tangan seperti itu. Akhirnya kita dicap sebagai pembuka pintu-pintu keburukan. Orang mau bergerak untuk kebaikan, tapi karena propaganda dari kita, hasutan dari kita, orang-orang pada akhirnya tidak mau membantu. Nah, minimal ketika kita tidak bisa memberi, maka jangan mencela. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Dan bahaya juga kalau menutup pintu kebaikan ya Ustaz. Nah, bahaya. Kebaikan ada di hadapan mata. Ya, kebaikan ada di hadapan mata dan orang-orang bisa mengambil faedah dari sana. Nah, ketika ada orang-orang bisa mengambil faedah dari sana, kita mau ikut bagian yang mana nih? Ya, kita mau ikut bagian yang mana? Itu yang kita katakan tadi. Kalau kita nggak bisa memberikan materi, kita nggak bisa memberikan tenaga, kita nggak bisa memberikan pikiran, maka minimal kita mendoakan agar prosesnya, pekerjaannya, ya pelaksanaannya ini berjalan dengan baik. Nah, seperti itu dia. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz melalui SMS. Nah. Boleh kita bacakan Ustaz? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Aku hamba Allah di Kalimantan Timur. Izin tanya, di tempat tinggalku ibu rumah tangganya ini ibu RT atau ibu rumah tangga, gitulah Ustaz. Ibu RT-nya membentuk majelis taklim yang dilakukan adalah ramai-ramai baca Yasin bagi yang bisa baca. Tapi yang tak bisa baca nggak diajarin. Yang diajarkan malahan baca berjanji sama hapsi aja. Apa hukumnya yang begini Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ustadz. Nah, kalau memang ibu-ibu rumah tangganya membentuk suatu pengajian, ini ada semangat ya Ustadz? Iya. Semangat. Ini semangat kebaikan. Namun kebaikan-kebaikan hendaknya dibangun di atas ilmu. Ya, kebaikan-kebaikan hendaknya dibangun di atas ilmu. Bayangkan kalau seandainya dalam pengajian tersebut, perkumpulan tersebut yang sudah dilakukan 5-10 tahun. Namun di antara anggota yang hadir ada yang belum bisa baca Quran. Ya, dengan kata lain, kumpulan seperti ini sedikit faedahnya. Ya, sedikit faedahnya. Maka supaya kumpulan ini punya faedah yang dilakukan mungkin sudah lama. 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan. Tentunya kalau yang namanya mempelajari Al-Quran, semakin hari dipelajari itu semakin baik. Ya, membaca Al-Quran semakin hari dipelajari, semakin hari dibaca itu semakin baik. Kalau ternyata sudah berjalan 2, 3, 5, 10 tahun, bacaannya sama sebelum pertama kali dilaksanakan dengan sudah 10 tahun berjalan tidak ada perubahan, ini menunjukkan bahwasanya kurang berfaedah. Padahal seorang muslim dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan perkumpulan untuk mempelajari Al-Quran ini perkumpulan yang baik. Hanya saja mungkin metodenya hendaknya lebih diperbaiki lagi. Jadi tepatnya bagaimana? Kalaulah memang pada dasarnya mereka mulai dengan surat Yasin misalnya. Mereka mulai surat Yasin walaupun di dalam Al-Quran itu kan ada 114 surat. Ya, jangan patokan itu saja. 10 tahun kan nggak mungkin hanya sebatas surat Yasin saja yang dibaca. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau bisa, ya kalau bisa supaya memiliki faedah dan orang yang datang itu juga mengambil faedah yang banyak, kehadirannya itu bisa memberikan perubahan, maka bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tadarusan. Satu orang membaca, kemudian yang lain yang memperhatikan.
Ketika salah, ini diperbaiki. Inilah yang menunjukkan dari sisi manfaat dari berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tadarusuna bainahum, saling mengajarkan satu dengan yang lain. Yang namanya mengajarkan itu ada yang mengajarkan, yang tidak tahu jadi tahu. Ya, sehingga satu orang baca, yang lainnya mendengarkan, bukan bacanya rame-rame. Kalau bacanya rame-rame, ya ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dia ditugaskan memperbaiki, mana yang ditugaskan membaca. Maka tinggal metodenya, caranya diperbaiki. Caranya diperbaiki. Jadi baca satu orang, kemudian yang lain mendengarkan, kemudian dia lanjutkan dengan yang lain. Kemudian setelah itu, setelah dibaca, ya setelah difahami hukum-hukumnya, ya maka selanjutnya adalah mulailah dengan membaca atau menjelaskan tafsirnya. Ya, sehingga surat Yasin itu selesai dengan bacaannya yang benar, dengan koreksian, dan dengan tafsirnya. Ya, sehingga selama mungkin 5, 6, 7, sampai 10 tahun, itu sudah banyak surat yang dibaca dan sudah banyak surat yang tafsirnya dijelaskan. Dan ini lebih berfaedah daripada harus berkumpul, kemudian rame-rame baca, nggak ada yang mengkoreksi, pada akhirnya yang nggak bisa baca, terus dia nggak akan bisa baca. Ya, sehingga manfaat dia berkumpul ikut di majelis itu untuk apa? Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita katakan tadi, kalaulah memang tidak ada manfaatnya sama sekali, untuk apa? Ya, sementara majelis Al-Quran itu majelis yang mendatangkan kemanfaatan. Maka saran saya tinggal dirubah metodenya. Ya, perkumpulannya tidak ada masalah, metodenya dirubah. Jangan dibubarin ya, Ustaz. Ya, jangan dibubari. Ya, tinggal panggil orang yang ahli ilmu. Ya, setelah dia mengajarkan bagaimana cara bacanya benar, kemudian dijelaskan tafsiran surat itu. Setelah selesai, pindah ke surat yang lain. Ya, pindah ke surat yang lain. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sebelum kita lanjutkan Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk juga di WhatsApp kita. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga, guru-guru Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izin bertanya Ustadz, seorang fulanah 27 tahun qadarullah belum menikah. Ia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya sebab berada di tanah rantau untuk bekerja. Ia tinggal sendiri, namun saat ini ia merasa sangat nyaman dengan kesendiriannya, dalam kurung tanpa pendamping seperti suami. Dan ia sedang berada di kondisi seperti tidak begitu semangat dalam menjemput atau berikhtiar mencari pendamping. Tetapi jika usaha melalui doa, ia selalu berusaha untuk itu. Terkait jodoh ini, ia merasa hanya mengikuti alur saja, menunggu seseorang yang datang. Namun ia tidak semangat dalam menawarkan diri ke teman sesama akhwat dan lain sebagainya. Ustadz, apakah perasaan hanya pasrah seperti ini, merasa nyaman dengan kesendirian, dalam kurung, namun waktu sendirian tersebut ia berusaha isi dengan hal bermanfaat insya Allah. Kemudian ia tidak berusaha maksimal secara ikhtiar dalam menjemput jodoh. Dan apakah sikap seperti ini keliru Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Silakan Ustadz. Nah, Nabi SAW sudah mengingatkan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinhi falyattaqi fi nisfi al-baqi. Kama qala Nabi SAW. Apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan hendaknya dia bertakwa di separuh yang lain. Jadi, kalau dia merasa nyaman dengan kesendirian, ini sebenarnya salah satu dari was-was. Karena terlalu lamanya dia menunggu, pada akhirnya tidak ada yang datang, lalu dia berusaha untuk membuat dirinya nyaman. Ya, membuat dirinya nyaman. Pada dasarnya fitrah tidak mengatakan demikian. Fitrah tidak mengatakan demikian. Dia berusaha untuk menepis semua itu. Dia melihat teman-temannya sudah menikah, ada yang sudah bersama dengan anak-anaknya. Padahal keinginan untuk mendapatkan yang seperti itu ada, tapi berusaha ditepis. Maka kita jangan menafikan, kita jangan membohongi hati kita. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu sudah tepat dan benar. Ya, apa dia? Seorang hamba yang dia menikah, dia telah menyempurnakan sebahagian agamanya.
Dan ibadah yang dilakukan oleh orang yang belum menikah ini beda dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya, ini beda. Beda dari sisi apa, Ustaz? Beda dari Nggak sisi sabar, Ustaz, keutamaan. langsung nanya. Iya. Beda dari sisi keutamaan. Orang yang menikah, dia punya tanggung jawab. Dia berkhidmat kepada siapa? Istri. Khidmatnya kepada suami. Ketika dia khidmatnya kepada suami 24 jam itu ibadah. Dan ini kan nggak didapat dari orang yang belum menikah. Seorang suami ketika dia mencari nafkah yang tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya, ini jadi ibadah. Sehingga ketika dia harus bekerja, prioritasnya jadi ibadah. Makanya para ulama mengatakan ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Awalnya kebiasaan karena niat jadi ibadah dia. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah. Kebersamaan mereka, bercanda mereka itu ibadah. Sementara kalau dia sendiri, candanya dengan siapa? Ya, ini dipertanyakan juga. Kemudian dia berusaha untuk menepis, saya bisa. Tidak bisa. Fitrah tetap akan kembali kepada fitrahnya. Ya, seorang laki-laki membutuhkan wanita dan seorang wanita membutuhkan laki-laki. Nah, kalau dikatakan saya pasrah kemudian ikut dengan alur saja, ini tidak benar. Ini tidak benar. Kalaulah memang belum ada ikhwan yang datang, kenapa kita tidak mau menawarkan diri? Apakah suatu celah kalau seandainya seorang wanita itu menawarkan diri kepada laki-laki yang sudah dia lihat bagus agamanya bagus, akhlaknya bagus? Ini bukan celaan. Ini bukan celaan. Apalagi di saat sekarang ini. Menunggu dalam waktu yang lama, belum juga datang. Karena alamatnya nggak tahu di mana alamatnya ini. Dia nggak membuka diri. Dia nggak menyampaikan ke teman-teman akhwatnya. Ya, dia tidak menyatakan bahwasanya dia sudah siap menikah. Ini juga salah. Ketika dia tidak menyatakan bahwasanya dirinya siap atau tidak siap menikah, ini salah. Padahal hatinya mengatakan saya ingin dengan pasangan. Apalagi usia lama-kelamaan bertambah. Ya, 27, 28, bahkan nanti pada akhirnya bertambah, dan laki-laki mana yang mau datang nanti. Maka bukalah hati kita ya untuk menerima laki-laki yang ada dengan cara yang memang sesuai dengan syariat. Ya, bukan asal terima-terima saja, sesuai dengan syariat. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Nah, kalau tidak bagaimana? Kita menawarkan diri kepada orang yang kita anggap, kepada ikhwan yang kita anggap ini agamanya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah, bukan pasrah. Allah memang sudah tetapkan takdir, tapi menuju takdir itu punya proses, dan kita nggak bisa diam. Ya, sehingga ketika kita pasrah, ini pada akhirnya kita masuk ke dalam golongan apa? Jabariyah. Dan ini nggak boleh. Pasrah ini nggak boleh. Ya, pasrah dengan takdir ini tidak boleh. Kita diberikan pilihan. Ada ikhtiar. Ya, kalaulah seandainya kita katakan pasrah, kemudian ada orang yang datang kepada kita, nikah dengan kita, udahlah pasrahlah kalau memang itu takdir saya. Ini juga salah. Kita lihat siapa yang datang. Ya, siapa yang datang? Harus dicek juga. Ya, harus dicek dulu. Agamanya gimana? Akhlaknya gimana? Nah, supaya apa? Supaya kita menyempurnakan ibadah kita pada saat kita menikah. Kepada siapa kita harus berkhidmat? Kepada siapa kita harus berbakti? Nah, berdoa, silakan terus berdoa. Ya, silakan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri, silakan terus perbaiki diri. Tetapi langkah bertanya, menawarkan diri, kemudian meminta pertolongan kepada orang lain. Setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, maka lakukan. Dan hati kita nggak bisa dinafikan, kita ingin kebersamaan dengan pasangan. Nah, sampai kapan kita menyendiri? Kita anggap kita bisa melakukan perkara-perkara yang positif, dan hati itu akan melihat orang yang berjalan, orang yang berkeluarga, itu akan kembali. Nah, dan ingat, apabila dia membenci pernikahan, berarti dia membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Allah alam. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, jawabannya. Tuh, Jack, 27 tahun, Jack. Gimana, Jack? Ini, Ustaz, maksudnya, Ustaz, kalau ada, kayak tadi catatannya kan, Ustaz, kalau ingin mencari atau ada yang mendatangi untuk ngeceknya itu kan, artinya kita lihat ini yang datang
dari majelis ilmu atau majelis lucu gitu Ustaz. Kalau dari majelis lucu nggak usah diterima ya Ustaz. Ini udah ikhwan-ikhwan lucu aja nih Ustaz. Bahkan bisa jadi yang datang pemuda tersesat ya Ustaz. Jadi yang harus dicari tuh betul-betul pemuda yang dia duduknya di majelis ilmu gitu ya Ustaz, minimal ya Ustaz. Iya. Karena yang menjadi pasangan, apalagi menjadi panutan, menjadi suami, itulah yang menjadi teladan. Karena dia akan menjadi pemimpin. Ya, dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Maka dia harus cari sosok yang memang bisa menjadi pimpinan dalam rumah tangganya, bukan asal-asalan. Ya, bukan asal-asalan. Nabi memberikan standar agama dan akhlak. Ya, agama dan akhlak. Maka carilah, bertanya kepada para akhwat yang ada, ya, kepada para ummahat yang sudah lebih dahulu menikah, bertanya kepada mereka akan bertanya kepada suami mereka, kan seperti itu. Karena ketika kita menyampaikan dan mereka berusaha untuk menolong, ini bahagian tolong menolong dalam kebaikan. Ya, ini bahagian tolong menolong dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya sempurna agama saudara kita. Nah, demikian. Masya Allah Ustaz. Ini mungkin Ustaz, kita masih membahas tentang pertanyaan yang terakhir ini Ustaz. Ya. Ya kan Jack, ini karena memang perihal yang juga masih fenomena yang masih sering lah kita lihat gitu kan Ustaz. Ini mungkin ada kaitannya gitu Ustaz dengan informasi yang begitu terbuka luas, terbuka lebar saat ini. Semua orang bisa mengakses informasi, akhirnya mungkin sering melihat kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus juga ikhwan udah ngaji tapi masih gimana gitu. Ada juga yang kasus ikhwan udah ngaji tapi ternyata suka sesama jenis. Nah, kayak gini akhirnya mungkin menjadi menjadi momok yang menakutkan bagi akhwat-akhwat kita gitu Ustaz. Jadi akhirnya takut, apa betul nih masih tersisa ikhwan-ikhwan yang normal yang baik gitu Ustaz agamanya gitu, atau apakah memang betul, maksudnya apakah ini termasuk meragukan janji Allah ketika dia memang memperbaiki diri, dia akan ketemu dengan orang yang memang baik untuk dia gitu. Iya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ya, dia perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Adapun kasus-kasus yang ada, ini tidak bisa menjadi tolak ukur pada akhirnya dia tidak mau menikah. Ya, mereka yang berkasus itu dengan segala kondisi mereka, dan ini tidak bisa dipukul rata. Pada akhirnya inilah yang menjadikan syubhat, was-was bagi para ikhwan atau akhwat tidak mau menikah. Dia melihat ya saudaranya, temannya ketika menikah selesai. Ya, apakah itu akan terjadi pada diri dia? Ini tidak bisa disamakan. Sikap mengatasi masalah dalam rumah tangga mungkin berbeda. Dia mengatasi rumah tangganya seperti itu, ada masalah, kemudian dia pengen instan, selesai, dia putus, dia cerai. Sementara Islam telah mengajarkan bagaimana cara-cara mengatasi masalah dalam rumah tangga, yang mungkin bab ini tidak sampai pada dia. Ya, sehingga tidak bisa dipukul rata dia dengan kasus yang seperti ini. Nah, pada akhirnya kenapa dia harus mengumpulkan rumah tangga yang bermasalah dan dia tidak melihat rumah tangga yang sukses? Yang ini menjadi pijakan dia untuk segera menikah. Temannya banyak. Ya, temannya banyak seperti itu. Dia dengan kegagalannya lihat teman-teman yang sukses. Punya anak. Ya, anaknya menjadi penyunjuk pandangan mata, berbakti kepadanya, kan seperti itu. Maka inilah yang bisa memotivasi kita untuk apa? Segera menikah. Lihat yang suksesnya, jangan lihat yang gagal. Kalau yang dijadikan standar yang gagal, kita bakal gagal. Tapi kalau kita ingin mencari dunia, pada prinsipnya pada saat kita mengejar dunia, yang kita lihat siapa? Yang sukses, bukan yang gagal. Ya bukan yang gagal. Kalau kita melihat yang gagal, maka kita pelajari apa masalah kegagalannya. Kenapa dia gagal menikah? Kenapa hanya seukuran jagung kata orang? Ya kemudian rumah tangganya selesai. Apa masalahnya? Boleh jadi kedua-duanya terburu-buru dalam menyelesaikan masalah. Boleh jadi kedua-duanya tidak menyertakan ahli ilmu di dalam menyelesaikan masalahnya. Banyak boleh jadinya seperti itu. Ini yang perlu dikaji. Makanya sebelum menikah, siapkan dulu ilmunya. Ya, bukan hanya sebatas ijab kabul, memberikan mahar, kemudian pesta selesai, enggak. Lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kesiapan, ya al-ba'ah. Ya, al-ba'ah, kesiapan di sini harus benar-benar dia siap.
Ya dari sisi ilmunya, ya dia sudah mapan, dia sudah mengerti bab berkaitan tentang nikah. Ya, seperti itu dia. Kemudian setelah itu dia perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian. Baik Ustaz, Masya Allah. Dan kita sebenarnya penasaran juga ingin melanjutkan tentang kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi ini masih ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Apakah kita bacakan Baik, atau silakan. kita tunda dulu? Kita bacakan Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram kita Ustaz. Ada dari Bang Ari Botak 89. Bagaimana kalau saya yang jadi orang tua tunggal sudah hampir 3 tahun dan saya nyaman dengan kesendirian saya dengan membesarkan anak dan takut mencari istri yang tidak sayang dengan anak saya, Ustaz? Silakan Ustaz. Naam. Takut mencari istri yang tidak sayang dengan saya, maka jangan dicari yang seperti itu. Anak Ustaz. Iya. Takut mencari istri yang tidak sayang dengan anak saya. Jangan dicari seperti itu. Cari yang sayang dengan anaknya. Iya. Iya. Yang nggak sayang ditinggalkan. Iya. Yang cari yang sayang. Makanya kan itu butuh kejelasan. Ya, di sana ada ta'aruf. Ya, bagaimana melihat karakter masing-masing. Ini penyayang nggak? Ya, ini penyayang atau tidak? Kemudian terbuka, saya punya anak dan saya pengen menikah. Bagaimana sikap anti dengan anak yang saya miliki? Kan seperti itu. Dialog boleh sebelum dia mengambil keputusan. Ya, sebelum dia mengambil keputusan. Lagi-lagi kepada hadis Nabi SAW, kalaulah memang belum mampu untuk menikah, menggantikan posisi istri sebelumnya, ya dengan tidak menikah seperti itu, khawatir mendapatkan istri yang tidak sayang dengan anaknya, ditelantarkan dan demikian, maka perbanyak puasa. Ya, maka perbanyak puasa. Hanya saja ada satu kisah yang sangat menakjubkan. Ya, dan ini jarang terjadi di sini. Ya, di luar ini terjadi. Orang tua yang dia pengen menikah lagi. Istrinya sudah meninggal dunia. Ya, istrinya sudah meninggal dunia dan dia tidak ingin meninggal dalam kondisi belum menikah. Padahal anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya sudah dewasa. Tapi keinginannya mau menikah itu besar. Ya, keinginannya menikah itu besar. Kemudian apa yang terjadi? Maka anaknya pun mengusahakan siapa yang mau menikah dengan bapaknya. Ya, siapa yang mau menikah dengan bapaknya. Nah, wanita yang menikah dengan ayahnya ini. Ya, yang mau menikah dengan ayahnya ini. Apa yang terjadi? Pernikahan pun dilaksanakan. Qadarullah. Di malam pertama, di malam pertama setelah berhubungan, si istri menjerit. Kenapa menjerit? Karena setelah itu bapak mereka meninggal dunia. Ya, bapak mereka meninggal dunia setelah berhubungan. Dan Allah takdirkan si istri punya anak. Ya, si istri punya anak. Nah, sampai seperti itunya dan anaknya itu menjadi seorang ulama. Nah, demikian. Jadi ada keinginan dia pengen ada anak-anak yang bisa menjadi penyejuk pandangan matanya, menjadi saham untuknya ketika dia sudah meninggal dunia. Maka carilah benar-benar, dan tidak mustahil ada seorang akhwat yang bisa menerima keberadaannya demikian dan menyayangi anaknya. Kekuatan doa, yang lagi-lagi kita kembali kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya'ah. Maka hendaklah dia bersangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Kalau dia bersangka baik, maka itu yang didapatkannya. Kalau dia bersangka buruk, maka itu yang didapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, wa qala rabbukum ya ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan, doalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ya, apa yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya perkaranya apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah dengan mengucapkan kun fayakun. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa nyaman dengan kesendirian.
Ya kalau ternyata kesendirian kita pada akhirnya kita terjerumus dalam kemaksiatan, maka kesendirian itu tidak benar. Ya, pandangan mata, kemudian hawa nafsu yang tidak bisa tertahan lagi, ya dengan kondisi yang dia sebelumnya sudah pernah menikah, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pendamping, ya seorang istri yang bisa menyayangi anaknya. Nah, Allah alam. Masya Allah, Ustaz. Dan ini masih kembali ada yang masuk, Ustaz. Nah. Kita bacakan lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz? Baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Instagram kita, Ustaz. Ada dari akun Hanyars. Mau tanya, Ustaz, bagaimana dengan trauma terhadap ayah sendiri? Kata orang cari sosok pasangan seperti ayah, dan cinta pertamanya adalah ayah. Tapi saya sendiri tidak merasakan itu. Dan saya pernah mempunyai pasangan yang sosoknya hampir sama seperti ayah saya. Sampai saya juga belum bisa ikhlas dengan pilihan orang tua saya yang sekarang, karena pilihannya udah merusak keluarga saya. Gitu, Ustaz. Udah selesai, Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya, Ustaz? Ini Anda nggak ngerti, Ustaz. Oh, ini masih mengetik, Ustaz. Oh. Kita tunggu. Sembari menunggu kita lanjutkan faedahnya. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini ikut serta dalam Bai'atur Ridwan. Iya. Nabi SAW di tahun ke-6 pada saat pelaksanaan umroh. Ya, setelah lama Nabi SAW meninggalkan Makkah, di tahun ke-6 Hijriyah lah Nabi umroh. Tapi ini terhalang. Ya, kemudian terjadilah Bai'atur Ridwan, mengingat pada saat itu Utsman yang diutus tak kembali juga. Ya, terdengar berita bahwasanya Utsman ini dibunuh. Ya, pada akhirnya Nabi membaiat para sahabat untuk berperang mati-matian. Ya, untuk menyerang orang-orang musyrikin. Tapi di tengah baiat Utsman datang. Ya, tidak jadi peperangan pada saat itu. Dan terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah, ini yang sangat disenangi oleh Jabir bin Abdullah. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, kalian hari ini adalah penduduk bumi yang terbaik. Ya, penduduk bumi yang terbaik. Yang ikut umroh pada saat itu 1.400 orang. Dan yang pada saat itu melakukan Bai'atur Ridwan mereka juga. Kemudian ketika perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, mereka gagal melaksanakan umroh. Kemudian Nabi tahallul di tempat tersebut dalam kondisi mereka sedih. Padahal mereka berada di atas kebenaran, seperti itu dia. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Ya, penduduk bumi yang terbaik. Dan ini yang memberikan rekom siapa? Nabi langsung yang memberikan rekom kepada mereka. Ya, sehingga ada keutamaan orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Orang yang berbaiat kepada Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Fat ayat 18-19. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Itu Bai'atur Ridwan. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Jadi para sahabat ini punya keutamaan. Ada yang mereka ikut Bai'atur Ridwan dan ada yang tidak. Ada yang ikut perang Badar, ada yang tidak. Ada yang mereka hijrah sebelum pembebasan kota Makkah, ada yang tidak. Jadi masing-masing para sahabat ini punya tingkatan-tingkatan. Dan Allah takdirkan Jabir bin Abdullah ini ikut dalam Bai'atur Ridwan. Nah, berarti beliau memiliki keutamaan yang besar. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-11, Nabi SAW tatkala pulang dari hajinya selesai, ya di tahun ke-11 Rasulullah meninggal dunia. Kebersamaannya dengan Rasulullah pun sudah selesai. Ya, sosok yang jadi teladan, sosok yang dicintai, guru, pengajar dan seterusnya, ini sudah tidak lagi ada di hadapannya. Dan pada akhirnya beliau pun berkhidmat kepada khalifah-khalifah selanjutnya. Ya, sehingga kecintaannya kepada Nabi SAW ini mengharuskan dia untuk mengejar hadis yang belum dia dengar dari Rasulullah SAW dan didengar oleh sahabat yang lain. Abdullah ibnu Unais.
dia pun bergerak dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke Syam. Hanya ingin mengejar satu hadis yang belum didengar dari Rasulullah langsung. Dan beliau tidak ingin beliau meninggal, hadis ini belum beliau dengar. Sehingga beliau siapkan bekal. Semua bekal dia siapkan untuk perjalanan kemana? Ke Syam. Dalam rangka hanya satu hadis. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Para sahabat yang begitu semangatnya, bahkan menyiapkan bekal yang gak tanggung-tanggung. Bukan banyak hadis yang mau dikejar, tapi hanya satu hadis saja. Dari Abdullah ibn Unais yang berada di Syam. Maka berjalanlah dia selama sebulan. Berjalanlah dia selama sebulan. Ketika dia sudah di depan pintunya Abdullah ibn Unais, kemudian penjaganya mendatanginya, dan dia ingin ketemu dengan Abdullah ibn Unais, dan hanya mendengar satu hadis dari Abdullah ibn Unais yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Nah demikian. Setelah itu selesai pulang. Setelah itu dia pulang. Nah demikian. Jadi semangatnya Jabir bin Abdullah, kecintaannya kepada Nabi SAW itu dibuktikan dengan apa? Mengejar hadis yang dia nggak dengar langsung dari Nabi SAW, yang hanya didengar oleh salah seorang sahabat ini, dan dia tidak ingin meninggal dunia sementara hadis itu belum sampai. Dan kalau kita bandingkan dengan kita, teramat jauh. Maka keberkahan ilmu itu ada pada mereka. Safar mereka dalam rangka menuntut ilmu. Dan kita sekarang nggak safar-safar lagi. Hanya tinggal ngisi paket, ada kuota, jadi dia. Makanya nggak berkah ilmunya, hilang dia. Nah demikian. Jadi pelajaran yang besar yang kita ambil dari Jabir bin Abdullah, kecintaannya kepada Nabi SAW itu didedikasikan dengan apa? Dengan mengejar satu hadis yang belum dia dengar langsung dari Nabi SAW. Ini bentuk kecintaannya kepada Nabi kita SAW. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita. Maksudnya bagaimana? Sekarang sudah banyak majelis ilmu. Sudah ada majelis ilmu. Apakah semangat kita di dalam menuntut ilmu, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi SAW yang disampaikan oleh guru-guru kita, ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Maka wajarlah yang menjadi contoh kita siapa? Yang menjadi contoh kita adalah orang yang sudah meninggal dunia. Jadikanlah contoh orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini kita kembali ke pertanyaan yang tadi Ustaz. Jadi agak panjang Ustaz. Kita baca dari yang sebelumnya Ustaz. Trauma terhadap seorang ayah tadi Ustaz. Dan akhirnya sekarang sulit percaya dengan laki-laki. Bagaimana yang harus dipilih. Dan bagaimana saya meyakini diri bahwa akan mendapatkan sosok yang bisa membimbing nantinya, karena trauma itu masih selalu ada hingga tidak percaya dengan siapapun. Mau tanya Ustadz, bagaimana dengan hal tersebut? Gitulah kira-kira Ustadz. Ini terlalu panjang Ustadz. Baik, bagaimana dengan hal tersebut? Kita diperintahkan, mungkin bahasanya tadi, kalau ingin menjadi pasangan maka carilah seperti sosok seorang ayah kita gimana. Ternyata yang bertanya ini trauma dengan ayahnya, trauma dengan ayahnya, dan trauma dengan pilihan ayahnya, bahkan merusak. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia tidak percaya lagi dengan laki-laki. Dia tidak percaya dengan laki-laki. Nah, kalau kita sudah tidak mempercaya semua laki-laki, semua laki-laki dianggap sama, ini tidak benar. Maka kuncinya adalah kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang dilihat di sini apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, maka nikahi. Bukan apa yang dibawanya, tapi agama dan akhlaknya. Ini yang menjadi standar. Supaya kita mendapatkan laki-laki, supaya seorang wanita mendapatkan laki-laki yang punya akhlak dan punya agama yang baik, maka dia harus memperbaiki akhlak dan agamanya. Dia harus memperbaiki akhlak dan agamanya.
Karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak salah. Wanita yang baik-baik ini akan mendapatkan laki-laki yang baik-baik. Ketika dia ingin melupakan trauma masa lalunya, apa yang terjadi, dan sekiranya itu salah, ya sekiranya itu salah, yang pertama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah, kalau itu salah, kalau caranya salah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mustahil bagi Allah mendatangkan sosok laki-laki yang bertanggung jawab, agamanya bagus. Apa yang tidak? Bagi Allah semuanya mudah. Tinggal bagaimana kita merintih, meminta, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah sembari kita memperbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga syariat Allah. Ya, jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan ya sosok laki-laki bagi kita yang memang sesuai dengan karakter kita. Yang memang sesuai dengan karakter kita. Kalau pada akhirnya datang kita sudah membuka hati kita untuk laki-laki yang datang, pada saat datang sosok laki-laki, maka yang harus dilakukan adalah istikharah. Minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang menetapkan. Kalaulah memang dia cocok ya untuk si penanya, ya maka minta kepada Allah supaya dimudahkan segala urusannya. Ketika memang dimudahkan segala urusannya, itu menunjukkan itu cocok baginya. Tapi kalau ternyata sulit semuanya, payah melangkah, ini indikasi bahwasanya itu bukan jodohnya. Nah demikian. Jadi tetap mengembalikan semuanya kepada Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik hati kita. Ya, Allah yang memberikan untuk kita yang terbaik untuk kita. Maka mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini pertanyaan yang masuk ke SMS di nomor Rosyad Ustaz. Nah, Ustaz, apa hukum sekolah Islam mengadakan upacara bendera setiap Senin? Silakan Ustaz. Nah, berkaitan tentang upacara bendera, ya berkaitan tentang upacara bendera, apa isinya? Ya apa isinya? Kalau hanya sebatas tausiah, ya kemudian nasihat, ya ini tidak ada masalah. Ya kalau tidak ada kemaksiatan di dalamnya, ya sekiranya tidak ada kemaksiatan di dalamnya, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan motivasi seorang guru naik ke atas mimbar, kemudian memberikan motivasi, ya kemudian memberikan motivasi, atau anak-anak diperintahkan untuk apa? Membaca zikir pagi atau memurojaah Al-Quran, ini tidak ada masalah. Ya ini tidak ada masalah. Namun kalau ada kemaksiatan di dalamnya, ya kalau ada kemaksiatan di dalamnya seperti memainkan musik dan lain sebagainya, maka ini tidak. Ya maka ini tidak. Allah a'lam. Baik, masih ada 2 pertanyaan Ustaz, dan ada penelpon juga, kita persilahkan dulu penelponnya. Nah. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Ustaz, ini dari Umu Budi. Umu Budi di? Iya, Umu Budi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Masya Allah. Silakan pertanyaannya, Umu Budi. Anda mau tanya, bagaimana hukumnya kalau seorang istri menabung tapi tanpa sepengetahuan suami, karena suami belum mengizinkan kalau anaknya masuk ke pondok pesantren. Padahal saya sangat mengharapkan anak saya suatu saat bisa sekolah di pondok pesantren Manhaj Salaf, karena selama ini lingkungan suami saya, keluarga saya semuanya manhajnya masih belum seperti itu. Makanya saya berharap bisa menabung, tetapi ya Ustaz ya. Kira-kira sudah ditangkap Ustaz? Baik Umu Budi, mohon ditunggu, Ustaz akan segera menjawab insyaAllah. Jazakillah khairan. Silakan Ustaz. Ketika orang tua sudah mengetahui keutamaan belajar, menuntut ilmu, salah satunya di pondok pesantren, dan memang untuk memasukkan anak ke pondok pesantren ini harus suami istri punya visi dan misi yang sama. Ya, visi dan misi yang sama.
Ya, kemana arah anak ini akan dibawa? Lagi-lagi berkaitan dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sesudah menikah baru dapat hidayah. Ya, sebelum menikah sudah dapat hidayah. Ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita harus terima. Dan contohnya ketika sudah menikah, sudah punya anak dan tahu bagaimana kita harus bersikap di dalam beragama ini, manhaj yang mana yang harus kita ikuti. Nah, ternyata manhaj yang harus kita ikuti adalah manhaj yang para sahabat. Ya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Agar kita selamat. Ya, agar kita selamat. Kemudian sosok ibu ini pengen anaknya itu belajar dari awal mondok. Di pondok pesantren yang memang manhajnya benar, tidak asal-asalan. Ya, kemudian beliau berusaha untuk menabung. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang wanita menabung dalam rangka pendidikan anaknya nanti yang tujuannya untuk masuk pesantren? Kalau menabung nggak ada masalah. Ya, untuk menabungnya tidak ada masalah. Selagi harta yang ditabung itu adalah harta si ibu, harta si istri, maka tidak ada masalah. Maka kita lihat di sini, harta istri ini yang mana-mana saja. Ya, harta istri ini yang mana-mana saja. Yang pertama, boleh jadi harta itu didapatkan dari harta warisan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ini harta istri. Kemudian yang kedua, hadiah dari suaminya, pemberian dari suaminya, ini harta istri. Kemudian yang ketiga, si suami memberikan uang belanja, kemudian dimanfaatkan oleh si istri, ternyata ada sisa. Ya, ada sisa dan ini bermanfaat. Ini juga ini harta istri. Nah, selagi yang ditabung itu adalah harta istri, nggak ada masalah. Ya, selagi yang ditabung itu adalah harta istri, tidak ada masalah. Dan tujuannya adalah untuk masukkan anak ke pondok pesantren. Kalau hari ini si anak masih kelas 4, kelas 5, masih ada kemungkinan yang hari ini boleh jadi suami belum sepakat. Tapi kita nggak tahu 2 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, ketika keinginan seorang istri memasukkan anaknya ke pondok pesantren, ternyata Allah dukung, Allah lembutkan hati suaminya. Maka di waktu sebelum anaknya dipondokkan, sebelum didaftarkan, masih ada peluang dia menabung. Sembari dia menabung, sembari dia banyak berdoa kepada Allah supaya hati suaminya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati suaminya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka visi dan misi ini bisa sama-sama dikerja. Menginginkan anak yang soleh dan soleha, menginginkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik, manhaj yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian saya sarankan kepada ibu untuk senantiasa taat kepada suami. Ya, untuk senantiasa taat kepada suami. Hendaknya memperbaiki adab, memperbaiki akhlak di hadapan suami. Ketika suami tidak senang dibantah dengan hujah-hujah, ketika suami tidak senang dengan hujah-hujah yang kita sampaikan, maka tampakkan kebaikan akhlak kita yang baik. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami bisa sadar, suami bisa berubah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan menabung, kesempatan banyak berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu di doa yang keberapa kali Allah kabulkan doa kita. Nah, yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Dan sepertinya kita sudah kehabisan waktu Ustadz, karena ada program lainnya nanti insyaallah yang akan ditayangkan di Rosyad TV juga secara live. Mungkin di segmen terakhir Ustadz, silakan Ustadz, seperti biasa nasihat buat kami yang di sini juga untuk para pemirsa juga pendengar radio stream dan ngaji. Silakan Ustadz. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah Jabir bin Abdullah yang sudah kita sampaikan 2 sesi, kita banyak mengambil faedah. Yang pertama, ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu mendatangkan keberkahan. Dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu mendatangkan kehancuran. Kemudian yang kedua, mengutamakan orang lain walaupun pada dasarnya kita membutuhkan. Dan ini yang dikatakan dengan ithar, ini punya keutamaan yang besar. Punya keutamaan yang besar. Mengedepankan orang lain dalam perkara-perkara dunia, ini merupakan keutamaan yang besar. Dan itu dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Kemudian yang ketiga, kecintaan kepada Nabi. Kemudian tunduk kepada Nabi SAW. Penghormatan kepada Nabi ini merupakan kewajiban. Ini merupakan kewajiban.
Maka sosok Jabir bin Abdullah ini menjadikan teladan bagi kita bagaimana beliau benar-benar mencintai Nabi SAW sampai beliau mengejar satu hadis yang belum didengar dari Nabi SAW. Perjalanan sebulan ini bukan perjalanan yang singkat, tapi hasilnya maksimal. Allah Subhanahu wa taala pun meridhoinya. Nah, Allah alam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, pemaparan dan bimbingannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan podcast spesial Kaula Muda kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Jack ini masih membahas seputar kaula muda yang ada di sekitar Nabi SAW. Sosok siapa yang akan kita angkat berikutnya, tetap ikuti terus, mungkin akan diinformasikan melalui platform media sosial kita. Itu saja, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kami ucapkan juga maaf sebesar-besarnya karena belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.